Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenda Mupriha dengan NIM 0501201081, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE, MPD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Untuk pengertian manajemen, menurut Haji Melayu, SP Hasibuan, yaitu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kelas yaitu suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama mendapatkan pembelajaran dari seorang guru. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha atau upaya seorang pendidik dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik melalui interaksi timbal balik. Oleh karena itu, dalam pendekatan manajemen kelas ini yang dilakukan oleh seorang guru dapat dipengaruhi oleh pandangan guru terhadap tingkah laku seorang siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Nah, keharmonisan hubungan guru dan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi, sehingga lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka pengelolaan kelas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan manajemen kelas. Di sini saya mengutip menurut Wijaya dan Luciana. Tujuan dari pendekatan manajemen kelas ini yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga pembelajaran yang disampaikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan manajemen kelas, guru dapat dengan mudah mengamati setiap kemajuan atau perkembangan siswa, terutama bagi siswa yang lamban. Dan yang terakhir, untuk memberikan kemudahan dan mengangkat masalah-masalah yang penting yang muncul dalam pembelajaran sehingga akan memudahkan dan akan memperbaiki pengajaran di masa yang akan datang. Untuk materi yang terakhir adalah jenis-jenis pendekatan kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter, yaitu pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Nah, di sini guru bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Namun apabila timbul suatu masalah yang merusak ketertiban dan kedisiplinan kelas, maka seorang guru perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lain seperti perintah dan larangan, penekanan dan penugasan, dan hukuman yang mengancam. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi, yaitu penekanan pendekatan yang memandang bahwa manajemen kelas itu sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Dan bentuk-bentuk intimidasi ini seperti hukuman yang kasar, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Nah, di sini peranan seorang guru adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru sehingga mereka merasa takut untuk melakukannya. Namun, kelemahan dari pendekatan ini yaitu akan timbul dari sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dengan siswa. Yang ketiga adalah pendekatan permisif, yaitu suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu, baik itu kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, peranan seorang guru hanya untuk pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Pendekatan permisif ini bertolak belakang dengan pendekatan intimidasi, karena esensi dari pendekatan permisif ini
terletak pada peranan guru yang memaksimalkan kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa yang mereka mau. Sehingga banyak para pendapat yang mengatakan bahwa pendekatan permisif ini dalam bentuknya yang murni, tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Yang keempat adalah pendekatan instruksional, yaitu pendekatan yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan seorang guru adalah untuk merencanakan dengan teliti, cermat dalam pelajaran yang baik. Sehingga pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah. Yang kelima adalah pendekatan proses kelompok, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan seorang guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok dengan baik agar sejalan dengan yang apa diharapkan oleh guru. Yang keenam adalah pendekatan sosio-emosional. Nah, pada pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung dengan hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok seorang guru adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif juga. Yang ketujuh adalah pendekatan buku masakan atau resep. Maksudnya di sini adalah pendekatan terbentuk merekomendasikan berisi daftar yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Nah, pendekatan resep ini dapat dilakukan dengan memberi satu daftar yang menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang guru dalam mereaksi sebuah masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah pendekatan perubahan, yaitu perilaku pendekatan perubahan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme, yaitu prinsip utama yang mendasari pendekatan ini merupakan hasil pembelajaran. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Dapat kita simpulkan dari semua pembahasan ini, yaitu manajemen kelas merupakan komponen atau faktor yang membuat dan menjaga suasana serta kondisi kelas agar selalu terlihat efektif sehingga secara umum terlihat menarik. Terciptanya suasana dan kondisi yang menarik itu berdampak pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia karena adanya kelas yang tidak diperhatikan. Jika keadaan kelas menguntungkan, siswa dapat mengetahui secara tanpa batas.